Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersekutu. Biarlah ini bukan hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi setiap kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan, tema yang diberikan atau yang saya pilih untuk kita sore hari ini adalah nyanyian para malaikat. Kekristenan terkenal sebagai agama yang bernyanyi, ya, singing religion. Dan ini satu pujian yang indah yang sama-sama saya ajak kita boleh menghayati supaya nanti kalau dengar lagi ya, kadang-kadang kita mungkin terlalu sering hal-hal sudah begitu gampangnya kita nyanyikan, mungkin kita perlu menghayatinya sekali lagi. Kita akan sama-sama melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Kita akan membaca bergantian. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai membaca ayat yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudara bergantian ayat yang ke-9, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita baca ayat 14 sekali lagi, karena inilah nyanyian para malaikat ya. 1, 2 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang paduan suara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, paduan suara di Natal pertama itu tidak latihan di bumi saudara ya, latihannya di surga. Karena inilah nyanyian bala tentara surga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan coba jelaskan ayat ini supaya nanti kalau Bapak Ibu nyanyi, Bapak Ibu dengar ayat ini, dengar nyanyian yang dinyanyikan malaikat, dibahas, dinyanyikan, kita bisa memahami apa maksudnya. Jadi kalau kita melihat Natal pada konteks pertama kali, sebenarnya adalah sebuah situasi dan peristiwa yang tentunya tidak mudah. Natal pertama, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, ini konteks yang diberikan. Tadi kita baca ayat 8 ya.
Nah, kita lihat konteksnya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saudara, Israel, bangsa Yahudi di masa itu, termasuk Yusuf dan Maria, adalah orang-orang yang dijajah oleh Romawi. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti perintah kaisar. Saudara, coba bayangkan ya, coba pikir begitu ya. Ada nggak suami ajak istri jalan-jalan di pas hamil gede? Ya. Saudara tahu perjalanannya? Saya sedikit kasih konteks ya. Perjalanan ke Bethlehem, keputusan kaisar untuk melakukan sensus di seluruh kekaisaran Romawi mengharuskan Yusuf dan Maria meninggalkan kampung halaman mereka Nazaret, itu ada di atas, melakukan perjalanan sejauh 70 mil, kurang lebih 112,65 km ke desa asal di mana keluarga Yusuf berada ya, yaitu ke Bethlehem. Naik apa? AirAsia. Citylink. Enggak saudara. Jalan kaki. Makanya sekali lagi, kalau bukan karena dipaksa oleh situasi politik waktu itu. Saya pikir juga Yusuf nggak tega tentunya bawa Maria jalan-jalan sudah hamil besar. Jadi Natal pertama sebenarnya situasinya tidak seperti yang kita bayangkan indah begitu ya. Tetapi ada sebuah hal yang harus dilakukan. Orang Romawi melakukan sensus. Apa tujuannya? Ternyata ada dua tujuan saudara ya. Yang pertama untuk mendata berapa banyak laki-laki yang masih bisa ikut perang. Dan yang kedua mendata orang-orang yang harus bayar pajak. Tentu orang Yahudi tidak akan ikut perang. Karena itu prajurit Romawi, laki-laki Romawi. Tetapi mereka harus bayar pajak. Sehingga sensus dilakukan harus datang saudara ya. Mengapa ini menarik untuk kita bahas? Karena saya nanti mau ajak Bapak Ibu lihat konteks dari pujian malaikat. Ternyata kalau kita perhatikan ada dua nama atau ada satu nama lah ya yang kita soroti aja hari ini, yaitu Kaisar Agustus. Siapakah dia? Tadi dikasih tahu pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan Lukas mencatat maklumat yang berasal dari Kaisar Agustus. Ketika Kirenius menjadi gubernur atau wali negeri dikatakannya di Syria. Kaisar Agustus menjadi tokoh utama dunia pada masa itu karena segala prestasinya. Bapak Ibu, itu patungnya Kaisar Agustus yang masih ditemukan begitu ya. Sehebat apa Kaisar Agustus ini? Saudara, tahun 29 sebelum Masehi, Kaisar Agustus berhasil mengakhiri perang sipil yang sudah berlangsung selama 1 abad. Perang itu telah memporak-porandakan wilayah kerajaan Roma. Itu sebabnya masa pemerintahan Agustus dipropagandakan sebagai zaman kejayaan. Pemerintahannya membawa berkat kebajikan bagi dunia. Jadi waktu saya pelajari, oh pantas ya. Kaisar Agustus ini seorang kaisar yang dianggap pembawa damai. Bayangkan 1 abad perang dia naik damai. Makanya kalau kita pernah baca sejarah, mendengar istilah Pax Romana, situasi aman di Roma pada waktu itu, kedamaian itulah dibawa oleh Kaisar Agustus. Sampai-sampai ya tahun 13 sampai 39 sebelum Masehi, bahkan didirikan altar besar bagi perdamaian yang diwujudkan Kaisar Agustus. Altar itu diberi nama, nah ini susah juga namanya, Ara Pacis Auguste. Altar besar ini masih berdiri di Roma sebagai monumen yang mengenangkan cita-citanya Agustus. Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Roma jangan cuma beli tas ya. Coba lihat juga ya, ada Ara Pacis Auguste ini ya. Nah ini gambarnya. Saya juga nggak tahu di mana, nanti cari aja ya. Di Google ada. Ini
Tanda yang mau menyatakan ada kedamaian di Roma yang dibawa oleh Agustus. Tetapi bukan hanya Roma, bahkan dia dikatakan pendamai dunia. Hebat sekali. Sampai-sampai dia dianggap titisan dewa, Bapak Ibu Saudara ya. Kaisar waktu itu kan dianggap sebagai dewa. Nah, ada satu catatan pada kota-kota Yunani di Asia Kecil bahkan menerima tanggal 23 September itu ulang tahunnya Agustus sebagai hari pertama tahun baru. Hebat nggak tuh ya? Agustus dielu-elukan sebagai penyelamat seluruh dunia. Bahkan salah satu prasasti yang ditemukan atau yang disebut prasasti Priene ini secara agung memaklumatkan hari lahir dewa menandai permulaan kabar baik bagi dunia. Saudara mau lihat prasastinya ya, ke Roma lagi ya ini. Nanti cari di sana. Prasastinya masih ada. Tapi kenapa saya bahas ini? Saya cuma mau ngasih tahu begini Bapak Ibu ya. Ternyata penulis Injil Lukas hanya meminjam nama Kaisar Agustus untuk memberitakan ada damai yang sejati. Betul, Agustus telah berhasil membawa damai yang dialami pada masa itu. Tapi itu bukan damai yang sejati. Karena itu Lukas melawan propaganda ini dengan memperlihatkan bahwa secara paradoks perintah Agustus hanya sebagai latar belakang kelahiran Yesus. Manusia mendirikan altar bagi Pax Auguste. Pax itu kondisi aman, stabil ya. Tetapi sebuah paduan suara sorgawi mewartakan Pax Christi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari mana damai itu datang? Dari Roma? Tidak. Hari lahir yang menandai permulaan zaman baru tidak dimulai di Roma, melainkan di Bethlehem. Prasasti yang dibuat manusia dibalas oleh seruan meriah para malaikat Tuhan. Aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti caranya Lukas menulis, Lukas cuma mau ngomong ada kaisar yang nampaknya membawa damai. Tapi ini damai yang sejati. Menarik saudara, dunia mewartakan kedamaian yang sementara. Tetapi Kristus memberitakan kedamaian yang abadi. Dunia menawarkan kelepasan dari tekanan sosial, politik, ekonomi, budaya. Itu kelepasan yang sementara. Tapi Kristus memberikan kemerdekaan yang kekal. Kemerdekaan dari dosa. Agustus berhasil mendamaikan secara sosial politik. 1 abad berantem, damai di masa Agustus. Tapi tetap dia tidak bisa membawa damai sejati. Permusuhan antara Allah dan manusia tidak bisa diselesaikan oleh Kaisar Agustus. Kita lihat lagi. Siapa yang dengar berita ini pertama kali? Para gembala ya. Siapa gembala Bapak Ibu Saudara ya? Ternyata gembala itu adalah golongan yang termasuk rendah dalam struktur masyarakatnya orang Yahudi. Bahkan satu literatur yang saya baca dibilang begini ya. Kalau kita bicara gembala, gembala itu tidak didengar kesaksiannya di pengadilan. Jadi bayangkan kalau kita di Palestina waktu itu lagi jalan ketabrak onta, yang menyaksikan gembala itu nggak didengar di pengadilan ya. Mereka kaum yang terpinggirkan. Saya coba jelaskan saja, domba itu kan makannya banyak ya, makan domba. Domba begitu selesai makan di sini kan, mohon maaf padang rumputnya mulai gundul kan. Harus pindah lagi. Nah gembala ikut lagi ke situ. Makan, gundul lagi, pindah lagi. Makanya gembala selalu bersama dengan domba. Nah menurut satu literatur yang saya baca, kalau gembala itu muter, dia bisa 1 bulan baru balik ke padang rumput yang awal. Makanya gembala-gembala ini jarang ikut kebaktian rutin. Nggak sempet saudara. Tapi kenapa ya berita itu datang sama mereka ya?
Biasanya di tengah-tengah zaman yang damai, siapa yang ngalamin yang paling gak damai? Di tengah-tengah situasi yang kayaknya aman-aman, sama lah kayak Indonesia ya. Kita bilang Indonesia, kita kan nyaman juga sekarang ya, bisa ibadah, apa segala macam. Tapi ternyata ada juga yang miskin ya. Itu kan realitanya. Nah, siapa yang biasanya paling merasakan hal-hal yang sulit? Biasanya golongan yang paling bawah. Berita Natal pertama datang kepada para gembala. Kedatangan Kristus pertama-tama diberitakan kepada para gembala, yaitu mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Kenapa saya bahas ini? Karena saya mau ajak saudara mengerti ayat ini. Kira-kira ayat ini, nyanyian ini paling pertama berdampak buat siapa? Buat yang dengar dong. Siapa yang dengar? Gembala. Kira-kira waktu gembala dengar begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera di bumi. Apakah gembala pulang habis dengar lagu ini jadi konglomerat? Enggak ya. Apa yang mereka pahami dari lagu ini? Nah, kita nanti pelajari sebentar ya. Saudara, hanya 2 Injil yang catat kelahiran Yesus ya. Injil Matius, Injil Lukas. Markus tidak catat kelahiran. Yohanes mencatat praeksistensi sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, yang menarik adalah Injil Lukas hanya dalam 2 pasal mencatat ada 4 lagu, 4 nyanyian. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti pelajari ya. Nyanyian pertama itu nyanyiannya Maria di Lukas 1. Nah, ini dalam bahasa Latin disebut Magnificat. Kalau yang di gereja Katolik sudah tahu lah itu ya Magnificat. Karena itu dalam bahasa Latin itu kata pertama dari lagu itu. Lalu lagu kedua, Sakaria, disebut Benedictus. Lalu lagu ketiga, nah ini yang kita lagi bahas ya. Itu disebut lagu para malaikat, The Angels Gloria. Nah, kita soalnya saya sering dengar ya kalau kita Natal, Gloria, apa artinya? Oh, Gloria itu anaknya si itu namanya Gloria gitu. Itu maksud saya ya. Kenapa saya angkat nyanyian ini supaya kita ngerti artinya apa. Bukan cuman ada tambahan list nama anak, nama cucu ya. Dan yang keempat adalah nyanyiannya Simeon. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti pelajari ya, Nung Dimitis itu dari Lukas pasal yang kedua. Nah, kita lihat dulu. Saya jelaskan dulu slide saya semuanya kata-katanya sudah ditulis semua ya. Tapi saya mau jelaskan dulu apa sih artinya waktu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu sederhana begini. Kalau kita dengar dan lihat sesuatu yang bagus, biasanya kan kalau kebaktian umum 1 apa 2 sebelum firman ada yang nyanyi ya. Entah sanctus atau anak-anak kecil gitu ya. Nah, biasanya habis mereka nyanyi kalau bagus biasanya kita tepuk tangan. Kenapa kita tepuk tangan? Bagus. Bagus banget, luar biasa. Di beberapa tempat kalau saking bagusnya sampai standing applause. Wah. Kira-kira seperti itu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, cara yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia. Itu yang Paulus bilang, yang berabad-abad tersembunyi. Sekarang dinyatakan Allah menyelamatkan manusia dengan apa? Dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus. Kadang-kadang kalau kita suka sok-sok jadi Allah ya. Coba kalau saya jadi Allah, nggak usah Yesus datang mati-mati lagi pakai darah-darah gitu ya. Saudara, kita merasa kalau saya Allahnya nggak begitu caranya. Saya akan pakai cara lain. Tiba-tiba tertulis di awan, aku mengasihimu. Lalu semua manusia bertobat, begitu. Allah memilih. Di dalam perjanjian lama dia kirim nabi-nabi. Tetapi pada akhirnya dia kirim anaknya. Menyelesaikan dosa manusia. Ini yang Paulus bilang malaikat pun tidak tahu. Malaikat bertanya-tanya sepanjang zaman bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia. Pada akhirnya Allah mengutus anaknya. Dan waktu malaikat tahu
Cara yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengutus anaknya, mengirimkan anaknya. Malaikat cuma hanya bisa berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malaikat hanya bisa menyatakan, sungguh engkau Allah yang mulia. Makanya kalau malaikat saja yang tidak ditebus bisa begitu mengagungkan Allah yang menyelamatkan manusia. Apalagi kita. Tuhan mengutus anaknya. Karena itu dimulai dengan istilah Yunani itu doxa ya. Kemuliaan. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagian ini menekankan pujian dan penghormatan tertinggi kepada Allah. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang membawa kemuliaan kepada Allah. Karena melalui peristiwa ini Allah menyatakan kasih dan belas kasihannya. Tempat yang maha tinggi menggambarkan posisi tertinggi Allah yang melampaui semua ciptaan yang ada. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di hari Natal, malaikat saja begini responnya. Terus kalau kita cuman, oh Yesus datang. Harusnya kita pun berkata, glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. Nah sekarang kalau nyanyi udah ada rasanya ya. Makanya kadang-kadang MC di bagian itu, angkat tangan saudara ya. Kita kadang-kadang angkatnya begini. Kayak unyil ya. Gloria in excelsis Deo. Mulia bagi Allah. Karena keselamatan yang dia berikan. Tapi bicara lagu ini bukan cuma bicara di surga sana. Oh kemuliaan bagi Allah. Nah ini bagian penting nih. Damai sejahtera di bumi. Nah, ada pilihan nama anak ya. Kalau tadi Gloria sekarang Irene. Iren. Yang kasih nama anak Irene, Iren. Nah ini nih. Ya. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus adalah perdamaian yang lebih besar daripada sekadar tidak ada konflik atau perang. Ini adalah perdamaian yang melibatkan rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan dan sesama manusia. Menarik ya, gereja tuh pilih salib jadi simbolnya. Salib mengingatkan kita ada dimensi vertikal. Relasi kita dengan Allah dipulihkan. Tapi juga relasi horizontal. Dengan sesama dipulihkan. Jadi damai itu kita alami pertama-tama dengan Allah. Ini yang saya bilang tadi. Kaisar Agustus tidak bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Makanya Lukas cuma pakai nama Agustus sebagai latar belakang. Perdamaian ini mencakup kesejahteraan secara rohani, fisik, emosional, serta hubungan harmonis antara sesama manusia. Nah ini PR kita nih. Damai sejahtera di buminya ini PR kita. Di dalam bicara damai sejahtera, bahasa Inggrisnya itu peace, bahasa Ibraninya shalom, bahasa Yunaninya Irena. Jadi silakan mau pakai nama anak, saya ketemu ada juga anakku namanya peace gitu ya. Ada lagi yang namanya shalom, kalau cewek shalomita. Sekarang ya, iya. Saya punya ada dua adik bimbingan saya namanya Shalomita. Irene, Iren, tergantung mau pakai versi mana ya. Tapi ini semua menggambarkan apa? Ini adalah damai sejati yang sebenarnya artinya. Nah kita lihat dulu artinya. Kenapa bisa damai? Artinya suatu keyakinan dan ketenangan dalam kebijaksanaan dan kontrol Tuhan. Bukan pada diri kita. Jadi kita tuh bisa damai bukan karena situasinya damai di luar kita. Belum tentu loh situasinya damai. Di luar kita mungkin ekonomi bergejolak. Tetap juga ada pergumulan kehidupan. Mungkin bayar uang sekolah anak juga gimana nih mikirnya. Gimana usaha ini lagi jalan segala macam. Tapi kenapa kita bisa damai? Karena kita percaya God is in control. Sebenarnya damai sejati itu. Percaya bahwa yang pegang kontrolnya itu Tuhan. Kalau di rumah yang pegang remote kadang emak-emak ya. Yang kalau mau ganti aja udah kayak berantem ini ya. Nggak bisa. Ikatan cinta. Jam tertentu ya. Nggak boleh diganti. Kadang saya pikir ya tapi Tuhan pegang kontrol. Dan dia Tuhan yang tahu
Dan Dia Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Damai yang sejati menggantikan kecemasan dan kekhawatiran. Sementara damai yang palsu mewujud nyata dengan sikap apa? Tidak peduli, sikap apatis, tidak peduli dengan sesuatu dan sesama. Saudara, kadang-kadang kita pikir itu damai. Tapi sebenarnya jangan-jangan itu apatis. Maksudnya gini, saya ketemu satu teman yang dia bilang, aduh kalau mertua gue udah ngomel Lex. Maaf yang mertua ya. Makanya katanya paling berbahagia jadi Hawa kan, gak punya mertua. Hawa, Adam tuh bahagia gak ada mertua ya. Kalau mertua gue udah ngomel Lex, aduh akhirnya apa? Gue cuekin. Nah sebenarnya itu damai palsu ya. Karena jangan-jangan yang diomongin benar. Yang diomongin kita perlu juga. Tapi karena kita cuek, gue gak berantem sama mertua gue sekarang. Kenapa? Gue cuekin. Apakah itu damai? Belum tentu. Ini sikap tidak peduli, sikap apatis. Dia mau ngomong apa kadang-kadang gue taruh tuh telepon. Gue pergi dia masih ngomong. Nanti gue balik. Oh iya gitu. Pernah gitu? Ini kalau tukang tagih gitu kali ya. Jadi banyak kali kita bicara damai. Tapi sebenarnya kita hanya cuek dengan situasi. Dan itu bukan damai yang sejati. Menariknya, damai itu menggantikan kecemasan dan kekhawatiran. Jadi sekali lagi ini beda sama cuek. Beda sama gak peduli. Bapak Ibu, orang Yunani itu semua dibikin dewa-dewi. Dan semua dewa-dewi dibikin patungnya. Saudara tahu Dewi Irene itu kayak apa? Nah ini gambarnya ya. Dewi Irene seringkali digambarkan sebagai seorang wanita muda yang membawa simbol-simbol perdamaian. Salah satu atribut yang paling dikenal adalah Plutos. Dewa kekayaan yang dia gendong dalam lengannya. Ternyata yang digendong itu dewa. Ya. Ada anak kecil itu, lihat. Itu dewa kekayaan. Jadi orang Yunani itu gambarin ke anaknya, perdamaian dan kemakmuran itu berjalan bersama. Makin damai, makin makmur. Itu udah filosofinya ya. Dalam perdamaian, pertanian, perdagangan bisa berkembang dan masyarakat menjadi makmur. Saudara, ini gambaran yang diberikan. Tetapi sebenarnya istilah damai sejahtera, kalau kita lihat istilah Ibraninya yaitu shalom, itu bukan sekadar tidak ada perang, damai saja, tapi mencakup keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Nah kita orang Kristen kadang gitu ya. Shalom, shalom, shalom. Nah itu apa maksudnya? Waktu kita bilang shalom itu berarti kiranya engkau mengalami kedamaian, ketenangan, keserasian. Itulah hidup yang kita rindukan. Dan yang menarik apa saudara? Siapa yang mengalami hal ini? Bagian akhir lagunya bilang begini. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai itu makin saya pelajari bahwa damai itu hanya dialami oleh orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan Allah. Saya makin yakin itu waktu belajar ini. Karena damai itu bukan dialami oleh semua orang, maaf. Tetapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perdamaian dan kasih karunia Allah ditujukan kepada mereka yang menikmati perkenanannya dan hidup sesuai dengan cara-cara yang Allah inginkan. Jadi bukan semata-mata manusia secara umum, tetapi mereka yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dan terus berjuang untuk hidup sesuai kehendak Allah. Hidup mencerminkan keinginan dan karakter Allah. Ini lagu malaikat. Kira-kira gembala nangkepnya apa? Kalau kami hidup sesuai kehendak Allah, hidup di dalam keselamatan Allah, damai itu jadi bagian kami. Meskipun kami tidak berubah jadi konglomerat, kami tetap gembala. Meskipun kami mungkin tetap mengalami kesulitan hidup, but we believe God is in control. Bapak Ibu, kalau kita nyanyi lagi lagu itu ya, saya simpulkannya begini. Jadi Lukas 2 ayat 14 mengungkapkan pesan Natal yang mendalam tentang kemuliaan Allah yang agung, tentang perdamaian yang mendalam yang dibawa oleh Yesus,
dan kasih karunia yang diberikan kepada mereka yang berada dalam relasi yang benar dengan Dia. Saudara mau dunia mengalami damai? Beritakan Injil supaya semakin banyak orang yang mungkin di dalam hidupnya belum semuanya sesuai dengan yang dia mau, tapi damai itu hadir di hati. Dan hati yang damai akan berbuah juga kedamaian kepada sesama. Saudara, saya ketemu dan melayani seorang adik rohani yang sudah mau minta cerai dari suaminya. Sudah urus surat, sudah draft surat ya. Anak 2 waktu itu. Sekarang 3. Berarti nggak cerai ya, nggak jadi cerai ya. Nambah malah. Dan waktu itu dia bilang, saya nggak bisa Kak begini terus. Tapi saya bilang, mungkin tidak sesuai karena biasa ya. Kalau dia mau tuntutannya dia 1, 2, 3, 4. Banyak sekali tuntutannya kepada suaminya. Suamiku harus begini, 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 begini. Saya bilang sebelum keluargamu damai, kau damai dulu dalam hatimu. Tenang dulu. Tapi susah Kak, saya udah terlalu disakiti oleh dia dan segala macam. Saya bilang Yesus sudah datang, sudah memberikan kamu pengampunan. Belajar mengampuni. Kita kadang mau damai tapi gak mau mengampuni ya. Ini gimana? Coba kalau Bapak Ibu mau mendamaikan Israel Palestina sekarang ya. Gimana mau mendamaikan? Kita pro mana? Kita Kristen kok kayaknya pro Israel banget gitu ya. Atau pro Palestina. Poin saya adalah kita mesti harus ada pengampunan. Karena dua pihak telah saling menyakiti. Maka waktu itu saya katakan mungkin belum ada perubahan ya. Iya suami gue pokoknya sama keluarganya dia terus. Sama keluarganya dia terus. Disetir dia sama cici-cicinya. Biasalah begitu ya. Karena suaminya anak paling kecil. Tapi kemudian saya bilang sama dia. Belajarlah damai di hatimu. Kamu gak bisa kontrol cicinya. Kamu gak bisa kontrol koko-kokonya. Kamu gak bisa kontrol keluarga dia. Yang bisa kau kontrol adalah responmu terhadap keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya sudah ngeliat nih cewek, ini istri ngelunjak banget gitu ya. Gak mau datang lah, gak mau ikut acara keluarga. Jadi saya bilang yang bisa kau kontrol adalah responmu terhadap keluarganya. Kau gak bisa suruh keluarganya berubah, kau harus berubah. Dan itu dimulai dalam dirimu. Kenapa? Percaya God is in control. Maka kemudian ketika dia damai, dia tenang. Besokannya mau masukin surat ke lawyer, dia tarik suratnya. Terus dia telepon, Kak saya sudah tenang, saya tidak jadi, kami mau lanjutkan kehidupan. Cara terbaik sekarang adalah keluarga saya pindah kompleks, jangan dekat sama cici-cicinya. Akhirnya mereka cari rumah ya, dan kemudian sekarang nambah 1 bocil, ada lagi gitu ya. Saya waktu tadi sebelum kesini saya sempat lihat Facebook, ada foto Natalan sama anak-anak. Saya cuma katakan iya ya. Kadang-kadang situasinya nggak berubah, cicinya masih itu. Masih yang bikin kesel, ipar-ipar yang bikin kesel kan, masih mereka. Tapi damainya itu bukan di sana dulu, di sini dulu. Para gembala pulang tidak langsung berubah jadi konglomerat, tapi mereka alami damai. Kalau saudara dan saya lihat pengorbanan Yesus, malaikat berkata kemuliaan bagi Allah, tapi kiranya kita alami damai itu di hati kita. Mulai dari diri kita, sehingga kita bisa terus berkata, Gloria in excelsis Deo. Oke, sekarang kalau nyanyi lagu ini udah ngerti ya Bapak Ibu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena Yesus diutus. Maka itulah rencana yang luar biasa. Tapi karena dia datang, dia bawa damai di hatiku. Maka ada damai di bumi. Bagi siapa? Bagi semua orang yang mau terima dia di hati kita. Mari beritakan berita ini. Mau damai? Mungkin punya saudara, punya teman, belum ke gereja. Ini mau Natalan kita kan, 24, 25. Siapa yang mau kita bawa? Kita ajak. Lu sama suami berantem mulu. Ayo. Orang yang berkenan, ngalamin dalam hatinya. Yesus ubah. Yuk mari kita ikut. Sehingga saudara, Natal kali ini bukan Natal biasa ya. Tapi kita ikut menyanyikan nyanyian malaikat.
Selamat menyambut Natal, mempersiapkan hati, dan mari bawa mereka yang belum dengar berita sukacita datang kepada Tuhan. Supaya kita semua bisa bernyanyi seperti para malaikat. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tolong kami yang sering menyanyikannya. Kata-kata yang sering kami ulang-ulang setiap Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi hari ini kami mengerti. Kami alami. Karena kami adalah orang-orang yang menyambut Yesus yang lahir di hati kami. Karena itulah damai itu jadi bagian kami. Tapi juga ada begitu banyak orang di luar sana belum mengalami damai yang sejati. Tuhan pakai kami. Natal tahun ini, biarlah kami kembali membawa orang-orang yang kami rindukan mengenal Tuhan. Mulai sekarang kami doakan. Mulai sekarang kami sebut nama mereka dalam doa kami. Mulai sekarang kami mungkin merencanakan untuk menjemput mereka. Ajak mereka. Supaya mereka juga boleh kenal siapa Tuhan Yesus yang membawa damai itu. Pertama-tama mendamaikan kami dengan Allah. Tetapi juga mendamaikan satu dengan yang lain. Tuhan tolong. Kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.